Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 bagian ketiga. Dalam bertemu pula satu hadis yang dirawikan oleh Abu Dawud dan Ad-Darimi daripada Abdullah bin Mughaffal dari Nabi SAW. Laula annal kilabi ummatum minal ummami la amartu bi qatliha kulliha faqtulu minha kulla aswada bahimin. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bukanlah anjing itu satu di antara umat, sesungguhnya aku perintahkan membunuhnya semua. Maka bunuh sajalah anjing hitam pekat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ad-Darimi. Di sini kita mendapat kesimpulan bahwa perintah membunuh atau memusnahkan anjing secara besar-besaran itu hanya sekali kejadian, yaitu setelah Jibril tidak mau masuk rumah beliau karena di dalam rumah beliau ada anjing. Pada ijtihad penyusun tafsir ini, dan moga-moga ijtihad ini jangan salah, besar kemungkinan bahwa pada waktu itu penyakit anjing gila sedang menular. Kedatangan Jibril yang tidak mau masuk rumah yang ada anjing memberi kita isyarat bahwa beliau diberitahu dengan wahyu bahwa penyakit itu sedang menular. Itu sebabnya beliau suruh musnahkan anjing. Tetapi setelah bahaya itu tak ada lagi, beliau suruh hentikan pembunuhan anjing besar-besaran itu. Hanya beliau suruh saja membunuh anjing hitam pekat yang bertanda putih atau kuning di atas matanya. Dan beliau katakan pula bahwa anjing adalah suatu umat Allah juga. Bahwasanya baik jenis binatang-binatang yang merangkak di atas bumi atau burung-burung yang terbang di udara, semuanya itu adalah umat-umat seperti kita juga. Memang jelas diterangkan Allah dalam Al-Quran, Surah Al-An'am ayat 38. Ini jelas lagi oleh sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar. Beliau berkata, Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bi qatlil kilabi illa kalba sayyidin aw kalba ghanamin aw masyiatin. Rasulullah SAW telah memerintahkan membunuh anjing, kecuali anjing untuk berburu, anjing untuk gembala kambing, dan anjing untuk gembala yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian datang pula hadis yang menjelaskan lagi, wa ma min ahli baiti yarituna kalban illa naqasa min amalihim kulla yaumin kiratun illa kalba saydin au kalba harsin au kalba ghunamin. Dan tidaklah ada dari ahli suatu rumah yang mengikat anjing, melainkan akan berkuranglah amal tiap hari 1 kirot, kecuali anjing buat berburu, atau anjing buat menjaga kebun, atau anjing buat gembala kambing. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Imamul Haramain mengeluarkan pendapat demikian. Sejak itu tetaplah hukum syara melarang membunuh sekalian anjing, sebab tidak ada mudorot sampai pun kepada anjing yang hitam pekat pakai tanda putih di sebelah atas matanya itu. Dan secara zaman modern sekarang ini, kita mengemukakan pula pendapat moga-moga mendapat itu benar, bahwa satu waktu akan berjangkit lagi penyakit anjing gila yang berbahaya itu. Penyakit anjing gila memang sangat berbahaya, boleh disamakan dengan setan. Mungkin di antara anjing-anjing yang banyak itu, anjing hitam yang bertanda putih itu sangat mudah dijangkiti penyakit anjing gila. Kalau keluar hasil penyelidikan ahli kesehatan dan permakluman pemerintah bahwa sedang berjangkit penyakit anjing gila, hendaklah kita patuhi petunjuk pemerintah, kalau perlu dengan membunuh anjing yang kita pelihara sendiri. Berkata pula Ibnu Abdul Bar,
Di dalam segala hadis-hadis ini dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa kita boleh memelihara anjing buat berburu dan buat menjaga ternak. Demikian juga buat menjaga kebun untuk menambah penjagaan, dan makruh memelihara anjing untuk keperluan lain, kecuali yang termasuk dalam arti berburu dan lain-lain yang disebutkan itu. Ialah memelihara anjing untuk mengambil suatu manfaat dan menolak satu mudarat, yaitu dengan jalan kias kepada yang ditentukan Nabi itu. Lebih jelas makruhnya lagi kalau tidak ada keperluan lain. Sebab kalau ada orang melihara anjing, takutlah orang yang masuk ke rumah itu, dan malaikat pun tidak mau masuk ke rumah yang ada anjing. Demikian keterangan dari Ibnu Abdul Bar. Al-Qasimi dalam tafsirnya mengatakan bahwa arti yang tersimpan di dalam hadis-hadis ini yang berkenaan dengan ibadah ialah karena kotor ludah anjing itu. Kalau dipelihara dalam rumah, maka tidaklah akan selalu terjaga jika ada bejana yang dijilatnya. Tentu saja kalau kebersihan bejana yang dijilat anjing itu dilengahkan, Allah akan mengurangi pahala amal 1 qirot dari rumah itu.